Orangnya kali yang ingin disamakan. Orang yang disamakan. Yang mau seperti itu, seperti kayak buaya gitu, kayak lintah gitu. Kalau dalam keilmuan kan yang membedakan itu kan akal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabta Barata, jumpa lagi bersama saya Kang Gobed dan Kang Opik. Nah, kali ini ya sahabat, saya pengen ganti tampilan, ganti model. Udah bosen gaya rambut kayak gini. Nanti yang cukurnya ini Kang Opik. Yang bersedia bisa langsung saja ke kandang primen. Kandang primen yang mau cukur bisa ke sini ke kandang primen, ke cukur di Kang Opik. Iya, jangan lupa ya yang belum subscribe, Like dan komen. ketik tombol notifikasinya dan juga bagikan ya sahabat, teman-teman dan kemanapun lah ya. Nah, terus jangan sepi-sepi ya biar tahu ini nanti jadinya model apa sih. Kang Opik mau potong kayak gimana? Ya lihat aja nanti. Saya mah pasrahin aja lah sahabat. Yang Ya, penting ikhlas ridho nerima. Iya, saya ikhlas. Biasanya tuh ya sahabat, kalau saya tuh kalau dicukur tuh agak ngantuk. Enak. Kenapa ya? Kenapa ya Kang Opik? Karena dilus-lus kepalanya. Kayak kucing tuh kalau dilus-lus kan. Iya, Maunya tidur ya. Kok saya disamakan sama kucing sih Kang Opik? ya kalau manusia kan seperti itu. Jadi perbandingannya itu dengan hewan. Iya gak sih? Ya jangan disamakan kayak gitu dong. Ya tergantung tingkah kitanya juga. Ya cuman sesuatu yang kita lihat yang ada di sekeliling kita itu ya memang itu tuh contoh untuk kita pelajari begitu ya, seperti hewan, pohon dan yang lain-lain. Ya kita mulai sahabat. Tapi kan ada juga yang Iya, apa ya, kalau sifat dari manusia itu disamakan. Misalkan laki-laki Iya. yang suka main perempuan atau Iya. buaya darat. buaya darat. Kenapa ya? Iya. Itu apa, orang yang suka manfaatin cinta darat Kita katanya. darat. Ya mungkin orangnya kali yang ingin disamakan. Orangnya yang disamakan. Yang mau seperti itu, seperti kayak buaya gitu, kayak lintah gitu. Kalau dalam keilmuan kan yang membedakan itu kan akal ya. Iya Kang. Iya. Apa itu memang bisa dikatakan memang tidak ada akalnya ketika kita bisa disamakan dengan hewan itu? Ya ketika kita disamakan ya, misalkan kita disamakan dengan hewan itu ya, ketika kita itu tidak tahu diri. Tahu diri intinya ya. Ya orang yang akalnya tidak kepakai itu kan salah satu contohnya itu orang yang tidak tahu diri. Gitu. Iya. Jadi ya pelajarannya kalau memang kita tahu diri harusnya akalnya dipakai gitu ya. Ya iyalah. Masa ya kita kan manusia ya, diberi kelebihan dengan akal kita ya. Beda dengan seperti hewan dan yang lain-lain ya, tidak diberi akal. Seharusnya kita itu pakai akal kita itu dengan sebaik-baik mungkin untuk apa? Ya untuk mengenali diri kita lebih baik lagi, potensi diri dan kekurangan kita, agar kita lebih paham dengan diri sendiri. Ya. Jangan sampai istilahnya ke hewan lagi, gajah di ujung lautan. Kelihatan gajah
semut di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu kan disamakan lagi ya. Ya. Ya walaupun cuma sekedar istilah ya, tapi kan ujung-ujungnya disamakan lagi. Tapi kan kadang ada juga Iya. istilahnya hewan yang melambangkan kebaikan, Iya, ada yang melambangkan yang memang sifat buruk. iya. Kalau contoh kebaikan misalkan apa ya, seperti tupai apa sih Ah, ya, kalau di film-film itu Ah. apa, anak kecil tuh ya, pepatah, pepatah. Nah di situ kan yang sering lambang kebijakan itu kebijakan tupai itu ya. tupai ya, Kalau di iya, kartun. bicara, iya. Iya. Nah kalau kita ambil dari pelajaran tupai itu, bisanya diambil kebijakan itu, lambang kebijakan itu dari sifat apanya sih? Apakah saking pandainya dia melompat gitu? Ya mungkin bisa jadi saking padanya dia. Tapi sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Iya, jatuh juga. Iya ya. Ya itu kan ya ujung-ujungnya mindset kita. Kita ya. Sebenarnya ya semua itu tergantung prasangka kitanya. Kalau kita prasangkanya kita selalu positif, ya jadilah positif. Kalau kita prasangkanya negatif, ya negatif. Ya seperti kita berprasangka kepada diri kita sendiri ya, bahwa kita itu apes, tidak beruntung, selalu dilanda musibah, masalah. Ya ujung-ujungnya kita itu akan menemukan apa tuh ya, yang nggak enak lah intinya lah. Sampai-sampai itu ya, piring yang diem aja Eh, disalahin itu ya. disalahin, batu yang ketajung dimarahin. Dia marah gara-gara kamu ini. Jadi semua jadi masalah ya kalau kita memang mindsetnya masih dalam tekanan ya, itu prasangka yang tidak baik. Iya, ya seharusnya kan kita ciptakan kondisi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Ya, coba aja pikirin Kang Opik. Ya, apa ruginya sih? Ya, mengkondisikan diri supaya lebih baik. Ya, apa ruginya coba? Iya. Padahal itu kan untuk diri sendiri. Enak-enak untuk diri sendiri, nggak enak untuk diri sendiri, ya enggak? Jadi kadang yang membuat kita tidak sadar tuh apa sih? Kalau sistem dalam diri kadang kan setiap manusia kan memang itu dituntut untuk kita dibijak dalam diri. Cuman kadang kadar manusia atau kualitas diri manusia itu kan tidak semuanya mampu untuk berjalan untuk memperbaiki diri ya. Mampulah dalam Iya, keadaan. iya. Nah itu kendala yang terbesarnya itu apa sih, Kang? Itu ya menurut pelajaran saya ya, Iya. penelitian saya selama ini itu mengukur kebiasaan. Oh, kebiasaan. Nah, jadi sesuatu itu karena kebiasaannya. Seperti itu Bang Opi. Iya, iya. Kebiasaan, ikon dari lingkungan juga mungkin ya. Ya kalau tidak dibiasakan ya tidak seperti itu. Segala sesuatu karena terbiasa. Kalau boleh ini apa, kita solusi langkah awal ya. Iya. Langkah awal itu apa sih? Ya langkah awal kan kalimatnya aja permasalahan kebiasaannya. Ya kita harus merubah kebiasaan kita dan membiasakan sesuatu yang baru, yang lebih positif pun. Ya intinya kan untuk kebaikan diri sendiri ya. Kalau kita ingin berubah, ya berubahlah. Seperti itu. Jadi harus ya memang dengan kerja sekujur tubuh kita harus berjalan ya. Iya. Harus berjalan. Nah, membuat kebiasaan yang baru. Ya kadang ada yang kebanyakan lah, hampir semua orang itu pasti mempunyai rasa ingin lebih baik kan. Iya. Sebetulnya itu ya alasan klasiknya gitu. Itu orangnya malas, itu orangnya begini kan begitu. Mungkin dia belum mampu untuk memaksakan diri ya. Iya. Merubah kebiasaan. Ya karena ya pertama kan ya kayak kata Kang Opik ya, dia belum mampu untuk merubah kebiasaannya. Nah kadang juga ada lagi
permasalahan tekad. dekat. Kadar tekad di dalam dirinya itu lebih kuat. Iya, iya. Seperti nah, kalau untuk membangkitkan tekad tersebut kira-kira ada ininya enggak? Ininya cara atau apa? Ya ada. Ya selagi kita ya manusia masih ada akalnya pasti ada cara. Ya seperti itu. Kalau tidak ada akal, ya udah mentok. Ya enggak. Tapi kebanyakan manusia itu kan ketika di posisi yang memang sudah tersudutkan sulit Iya. sampai itu baru sadar ya. Iya. Ya seperti itu. Udah cukup. Oh, udah. Ini model apa kamu Ping? Gak ada kaca, gak ada cermin. Sahabat, ini potongan model apa sahabat? Jadi tadi kan ada caranya kamu Ping. Ya pertama ya kalau di apa tuh kita itu ya harus sering mendengarkan motivasi-motivasi, terus kita ya sering minta saran pendapat ya kepada ya pakarnya ya. Ya kita itu tujuannya itu kita itu mau kemana ya. Iya. Mau hijrah, istilahnya hijrah kemana ya, ngobrolnya juga yang memang sudah pakarnya jalan situ. Iya, iya, iya. Ya enggak Iya. seperti itu. Nah faktor lingkungan juga berpengaruh. Nah, bisanya berpengaruh ya kita kan dalam artian hidup tuh ya emang dengan pola pikir masing-masing, Iya. dengan prinsip masing-masing. Nah, di situ kan lingkungan itu berpengaruh. Iya. Nah, dalam artian berpengaruh itu gimana sih kalau istilah rumusnya? Bisa menjadi karakter dalam diri kita atau kebiasaan dalam diri kita. Ya sesuatu adat itu kan sesuatu yang tertanam ya. Nah karena ya kita itu berkecimpung dalam ya, lingkungan adat daerah situ. Iya. Jadi kalau adatnya tidak baik ya setidaknya kita akan terbawa-bawa. Dan yang kadar kualitas dirinya masih kurang, istilahnya agak rendah lah ya. Iya, iya. Ya otomatis pasti terbawa. Harus sih. Iya. Jadi jarang ya yang kualitasnya sudah tinggi saja kadang-kadang masih bisa terbawa. Harus ya itu tadi apa tuh adat lingkungan, adat buruk maksudnya. Seperti itu. Iya, iya. Berarti kalau memang yang sudah kuat mungkin apa ya, tidak berpengaruh dalam dirinya meskipun dia berkecimpung. Kan pernah Iya. dengar cerita ada Iya. pendakwah, dakwahnya kok di diskotik apa. Iya. Tapi tidak berpengaruh dengan lingkungan Iya. tersebut tuh dia tuh tidak terbawa. Ya karena kan dia itu sudah kuat. Jadi sudah banyak yang dia lewati. Iya. Sudah banyak yang dia pelajari. Dan kualitas keyakinannya ya diukur dengan kita ya jauh berbeda. Jadi kan kayak keyakinan ya, peningkatan keyakinan itu diukur dari seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa masalah yang kita jalani di situ. Jadi bukannya masalah itu didiamkan ya, tapi dihadapi, dijalani. Nah, itu meningkatkan kualitas keyakinan kita. Kadar keyakinan kita itu meningkat dari masalah yang kita hadapi tadi, jalani tadi. Oh, jadi Bukan lari ya dari permasalahan. jadi dari masalah yang kita hadapi itu menjadi
Pancasila menjadi perbaikan dan menjadi tadi tekad, menjadi keyakinan, ya pelajaran. ya kan dari masalah itu kan kita akan tahu ya, akan tahu permasalahannya bagaimana dan cara penyelesaiannya itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak akan pernah tahu sejatinya permasalahan itu seperti apa dan penyelesaiannya itu bagaimana. Paling kita ya hanya sekedar tahu saja dari cerita, ya, dari cerita orang atau masyarakat, atau juga dari tulisan-tulisan. Jadi kadang yang kita sampaikan itu bukan dari pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi memang itu mungkin hasil dari mendengarkan. Ya, kalau seperti itu kan ya kalau diukur ya Kang Opik, ya mending seperti itu ya, daripada orang yang tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak sama sekali dan memutuskan berpendapat. Iya. Ya ada kata-kata bijak juga katanya, guru yang terbaik itu adalah pengalaman katanya. Ya iya. Ya jadi kan di situ kan pesan itu kan ya, kalau menurut saya pribadi ya kalau masa lalu itu janganlah kita buang ya, janganlah kita buang walau seburuk apapun masa lalu kita, jangan kita buang. Nah, harusnya ya kita simpan dan kita pelajari masa lalu kita ya, kesalahan kita apa, di situ kita pelajari supaya menjadikan masa lalu itu menjadi introspeksi diri ya. Kalau kita buang ya masa lalu kita, nanti kita akan menjadi orang yang sombong, selalu melihatnya itu ke depan, ke atas, masa depan terus. Padahal kita itu lupa di situ masa lalu kita itu bajingan atau gimana, seperti itu. Dulunya apa? Iya, dulunya apa? Sampai seperti ini bagaimana proses. Jadi walaupun ya kayak kita misalkan kita sudah hijrah, tapi kita itu janganlah buang masa lalu kita. Biarkanlah masa lalu kita itu ada di dalam diri kita untuk kita pelajari, supaya kita bisa introspeksi diri kita, supaya untuk ya nimbang lah. Jadi emang kadang juga dalam hal berbagi kan, mengajak kebaikan kita itu kan harus kita pandang dulu ya di situ, karena kita bertemu dengan macam-macam jenis orang apa, tergantung dari pengalaman kita. Kang Opik ya, berbagi ya. Kita kan tadi kan Kang Opik kan bilang kan tidak pandang bulu ya. Tidak pandang kaki juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seharusnya kita ini tidak pandang kaki. Apa bedanya kaki sama bulu? Ya itu kan hanya istilah. Iya, istilah mencari persamaan. Iya. Pada intinya semua orang itu mempunyai bulu ya. Iya. Pada dasarnya semua orang itu mempunyai kaki. Tapi kalau diganti ya Kang Opik ya tidak pandang kaki ya, orang itu akan protes. Protes ya. Nah, kenapa yo alasannya? Karena kalau tidak pandang bulu kan orang itu anggap biasa saja lah. Iya. Udah umum ya. Kalau tidak pandang kaki, orang itu pasti protes, kaget, pasti protes. Kenapa? Kebanyakan lah ya, mayoritas ya. Karena bukan sesuatu yang biasa disampaikan. Iya. Ya iya itu. Jadi kan kembali lagi kan kalimatnya biasa. Jadi kalimat itu bukan kebiasaan kita ini orang Indonesia ya. Kalau tidak pandang bulu kan sudah menjadi kebiasaan kita orang Indonesia. Jadi sesuatu yang biasa itu akan berjalan dan kita akan biasa saja mendengarnya.
kaget, tidak apa. Karena sudah terbiasa. Tapi yang belum biasa, walaupun tujuannya sama, intinya sama, sesuatu yang belum terbiasa itu kebanyakan penolakan ya. adanya penolakan, adanya kaget. Tidak penolakan juga, ya bertanya. Maksudnya apa ya? Padahal sesuatu itu ya menurut saya sama. Iya, mengarahnya sih sama. Sama, tujuannya sama. Jadi kan, Ntar dulu. ini potong apa ini? Di sini ya. Ya saya mah pasrah aja sama Kang Opik. Mau dijadiin apa ini ya? Kepala saya ini, aduh. Kayaknya buat uji coba. Itu air itu kenapa ya? Kalau orang mau cukur itu disemprot dulu pakai air biar apa, Kang Opik? Biar nurut. Oh, biar nurut. Jadi itu ada jampi-jampi. Ada. Ya katanya kan kita itu harus berdoa, ikhtiar. Nah, doanya lewat air saja. Oh. Udah Apanya? wawancaranya. Ya sudah. Jadi intinya itu permasalahan kebiasaan. Biasa. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, ya apa tuh? Ya menurut saya kesimpulannya ya, kebiasaan. Manusia itu berjalan mengikuti kebiasaannya masing-masing. Saya berjalan, saya menjalani hari-hari ya mengikuti kebiasaan saya. Seperti ini, inilah saya. Dan Kang Opik Biasa. Berarti bisa disimpulkan, padahal kan tiap orang kan iya awalnya kan nol ya, nol. baik. Jadi berkembang dengan karakter sekarang itu tergantung dari kebiasaan dari kecil ya. Iya, ya sesuatu yang tertanam dari kecil Tertanam. sampai besar. Ya contohnya saja pohon ya, pohon yang diliarkan ya, dan pohon yang memang sengaja diurus itu ya, tumbuhnya juga berbeda. Ada perbedaan. Ya kalau nggak percaya lihat saja, nilai saya sendiri. Seperti itu. Pohon mangga di sini dan pohon mangga yang di hutan pasti berbeda. Kalau di hutan, Apa rungsem kalau di sini batangnya tidak beraturan, tidak terurus karena kebiasaannya itu ya seperti itu. Tapi pohon mangga yang di sini itu, kalau di sini itu kan pohon mangganya diurus dari kecil. Sesuatu yang tidak berguna dipotong. Iya, sesuatu yang tidak berguna kayak kemaduan, kayak pang-pang yang tidak berguna, yang ini tuh pang itu tidak akan menghasilkan buah dipotong. Seperti itu. Jadi kelihatannya juga bagus dan menghasilkan buah lebih banyak daripada pohon-pohon yang tidak terurus. Nah itu kan jadi kebiasaan ya, itu kan gambaran kebiasaan. Apakah kita ibarat seperti pohon yang tidak terurus atau pohon yang terurus? Seperti itu. Gampang ya. Jadi itu kan selalu Kang Bogan selalu menautkan dengan alam ya, Iya. pelajaran-pelajaran itu seperti tadi pohon diibaratkan ya diri kita manusia, bagaimana cara tumbuhnya apa. Nah itu tuh maksudnya kalau dikategorikan pelajaran atau ilmu itu tuh semacam apa sih? Apa? Ya kita mengkaji dari alam tuh. Ya itu sih seperti Lokasi itu. iya. Ya itu kan seperti kitab yang berwujud. Dari yang berwujud. Maksudnya Ya maksudnya itu
kan eh, kayak istilah kan ada yang sesuatu yang tersurat, Iya. yang ada sesuatu yang tersirat, ya nggak Kang Opi? Iya, iya, Nah, pernah dengar. sesuatu yang tersurat itu kan sudah jelas ya, tertulis ya Kang Iya, Opi. ada kita bisa Ah, ah. bacanya. Kalau yang tersirat, Tersirat ya kalau pernah dengar sih, tersirat itu ada apa ya, ada papan tanpa tulisan atau apa gimana sih ya, begitulah ada istilah. papan tanpa tulisan Iya. kata Kang Opi.